Mantan Menkominfo Johnny G. Plate hari ini menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang dimulai jam 10:30 pagi ini. Ada 3 terdakwa yang menghadapi sidang vonis pada hari ini. Ex-Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli dari Lembaga Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara, Anang 18 tahun penjara, dan Yohan 6 tahun penjara. Ketiganya dinilai terbukti secara bersama-sama merugikan negara 8 triliun rupiah. Dalam pembelaan terakhirnya, Plate mengklaim penetapan dirinya sebagai tersangka syarat unsur politis. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia sudah bersiap di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Triksi, melihat dari saksi dan juga ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini, bagaimana mengukur potensi hukuman yang bakal dijatuhkan majelis hakim untuk mantan Menkominfo Johnny Plate? Ya, Gladys dan juga saudara, tentu kita harus melihat lagi perjalanan sidang dari mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate beberapa minggu lalu, kemudian juga dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk juga dengan bukti-bukti yang sudah terkuak dalam persidangan yang sudah berlangsung sampai akhirnya pada hari ini akan menjadi pertimbangan keseluruhnya dari majelis hakim maupun juga hakim anggota. Kalau kita melihat bagaimana dari Johnny G. Plate sendiri, dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini adalah mendakwa Johnny G. Plate melakukan perubahan site dari yang hanya 5.052 menjadi 7.904 site tanpa adanya uji kelayakan kebutuhan penyediaan fasilitas, penyediaan infrastruktur, dan juga adanya kajian dokumen rencana bisnis strategis serta rencana bisnis anggaran. Selain itu juga dalam dakwaannya dituliskan bahwa Johnny G. Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif untuk memberikan proyek power system meliputi baterai dan solar panel kepada Direktur PT Basis Utama Prima yakni M. Yusrizky Mulyawan. Nah, memang kalau terhadap Anang Ahmad Latif bukan hanya ini saja, tapi juga dalam kesaksiannya di persidangan pada waktu itu Anang Ahmad Latif ini juga menyampaikan bahwa Johnny G. Plate meminta untuk dicarikan dana yang dikatakan adalah sebagai uang tambahan untuk biaya kerja keras anak-anak. Dari rincian data yang dikeluarkan bahwa Anang Ahmad Latif ini menyatakan sudah ada setidaknya 20 kali penyetoran dana sekitar 500 juta setiap bulannya kepada Johnny G. Plate dari kurun waktu Maret sampai dengan Oktober 2022. Lalu kemudian juga ada lagi daftar-daftar yang dikeluarkan, yakni setidaknya total ada 1,5 miliar rupiah untuk sumbangan gereja di 200 juta pada April 2021, kemudian juga pada Juni 2021, Maret 2022 sebesar 500 juta dan juga Maret 2022 juga sebesar 1 miliar rupiah. Itu adalah setidaknya data-data yang dikumpulkan dari kesaksian yang disampaikan oleh Anang Ahmad Latif. Lalu kemudian kalau misalnya kita melihat lagi dari keseluruhannya, memang dari Anang Ahmad Latif ini juga menjadi salah satu orang yang mengumpulkan dana atau menghimpun dana setidaknya sampai 240 miliar untuk dibagikan ke beberapa pihak. Seperti salah satunya adalah mengalir bukan hanya ke DPR Komisi 1, tapi juga ada ke BPK dan juga ada ke salah satu menteri yang diketahui ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Dito Aryo Tejo dengan uang sebesar 27 miliar rupiah. Memang Dito Aryo Tejo sendiri sudah sempat datang dan juga memberikan kesaksian terhadap aliran dana atau yang dikatakan ada dugaan menerima 27 miliar rupiah tersebut. Namun dalam kesaksiannya dirinya menyatakan bahwa tidak pernah bertemu maupun juga jika bertemu dengan Anang Ahmad Latif ini adalah untuk membahas terkait dengan status perusahaannya yang akan masuk ke bursa hukum, ke lantai bursa maksud kami. Lalu kemudian juga ada lagi hal-hal yang kemudian pengembalian dana senilai 27 miliar rupiah oleh salah satu penasihat hukum kepada Kejaksaan Agung yang totalnya ini sama persis dengan apa yang sudah disampaikan di persidangan yakni 27 miliar rupiah. Akan tetapi memang tidak diketahui dari mana pengembalian uang atau 27 miliar rupiah tersebut diberikan. Sampai saat ini Kejaksaan Agung juga terus
menelisik, namun dikatakan memang sudah disita untuk menjadi alat bukti hukum dalam persidangan. Nah, ini yang nanti kita akan lihat sebenarnya Glenis dan juga saudara, dari mana 27 miliar rupiah itu datang ataupun juga siapa yang memberikan. Nah, kalau misalnya kita juga melihat dari duplik ataupun juga nota pembelaan yang disampaikan oleh Johnny G. Plate beberapa waktu lalu atau minggu lalu, di mana dikatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka kemudian juga menjadi terdakwa dikatakan ini adalah berkaitan dengan politik, karena misalnya kalau kita melihat memang dari Partai Nasdem bukan hanya dari Johnny G. Plate saja, tapi juga ada Syahrul Yassin Limpo yang kemudian juga saat ini sedang berkasus di KPK, yang inilah yang kemudian akhirnya dilihat oleh Johnny G. Plate bahwa memang ada unsur politik dalam penetapan dirinya sebagai tersangka. Lalu kemudian juga dikatakan terkait dengan nota pembelaannya bahwa memang perubahan site dari 5.000 menjadi 7.000 ini adalah atas perintah dari Presiden Joko Widodo maupun juga instruksinya. Maka dari itu yang nanti kita akan dengar secara bersama-sama Glenis dan juga saudara adalah pertimbangan dari majelis hakim. Seperti apa kemudian yang sudah dinilai, yang sudah dirangkum dari setiap nota pembelaan, kemudian juga duplik yang kemarin juga terakhir dibacakan, yang diminta adalah untuk membuka 24 rekening atas nama dirinya, atas nama anaknya, istrinya, dan juga perusahaannya, karena dalam persidangan ini tidak terlihat bahwa ada aliran dana ke 24 rekening tersebut. Nah, inilah yang nanti akan disampaikan Glenis dan juga saudara, seperti apa kemudian pertimbangan-pertimbangan yang dilihat oleh majelis hakim maksud kami, untuk nantinya hakim ketua akan membacakan seperti apa putusan terhadap Johnny G. Plate. Tapi kalau misalnya kita melihat dari tuntutan, memang diketahui Johnny G. Plate ini dituntut Johnny G. Plate dituntut penjara 15 tahun dengan denda 1 miliar rupiah dan juga uang pengganti 17,8 miliar rupiah. Karena ini juga sesuai dengan nilai yang dikatakan adalah untuk memperkaya diri, Johnny G. Plate ini menerima uang 17,8 miliar rupiah. Namun pada saat nota pembelaannya maupun juga pledoinya, baik penasihat hukum maupun juga Johnny G. Plate ini membantah bahwa dirinya menerima 17,8 miliar rupiah tersebut sebagai bentuk memperkaya diri sendiri. Jadi kita akan nantikan seperti apa Glenis dan juga saudara putusan yang akan dibacakan dalam sidang pada hari ini. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.